Selanjutnya di mana peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang terus terjadi di Indonesia. Dan sasarannya dari semua kalangan dan juga berbagai profesi. Padahal Badan Narkotika Nasional ini telah berhasil menangkap ribuan orang dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Selama tahun 2016, BNN berhasil mengungkap 807 kasus narkotika dan menangkap lebih dari 1.200 tersangka, terdiri dari 1.200 warga negara Indonesia dan 21 warga negara asing. Barang bukti narkoba yang telah berhasil disita selama 2016 dari narkotika jenis ganja ada lebih dari 268 kg ganja, 20.000 batang pohon ganja, dan juga 16 hektar tanaman marijuana. Sementara dari narkotika jenis sabu-sabu, BNN berhasil mengungkap sekitar 100.000 kg bubuk kristal tersebut, termasuk 754.000 butir ekstasi, 581 gram heroin dan jenis narkotika lain. Sedangkan untuk kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari hasil kejahatan narkotika, BNN telah mengungkap 21 kasus dari 30 tersangka dan melakukan penyitaan aset yang nilainya mencapai lebih dari 26 miliar rupiah. Dari tahun ke tahun, BNN mengidentifikasi narkotika jenis baru. Sampai dengan 2016, ada 46 jenis baru beredar di tengah masyarakat, 18 diantaranya sudah masuk dalam lampiran Permenkes yang termasuk sebagai jenis narkotika. Hingga 2017, BNN terus gencar melakukan pengungkapan peredaran narkoba di tengah masyarakat karena pada awal 2015, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia sebagai negara darurat narkoba. Muhammad Rifki, CNN Indonesia. Dan kini kami telah terhubung kembali bersama Ayahanda Ridho Roma, Haji Roma Irama. Baik, Assalamualaikum Bang Haji. Yang pertama kami mengucapkan turut prihatin atas musibah yang menimpa Ridho dan juga Bang Haji dan juga keluarga. Baik, Bang Haji, saat pertama kali Bang Haji menengok Ridho di hari pertama, apa yang Bang Haji sampaikan kepada Ridho dan apa penjelasan Ridho kepada Anda? Oke, pertama saya ingin minta maaf kepada masyarakat atas kasus yang menimpa Ridho. Yang kedua bahwa setelah saya temui Ridho, pengakuannya ada seorang teman yang menyarankan dia dalam rangka kerja stripping film ini, kejar tayang, yang sangat melelahkan dia, disarankan minum satu jenis obat dengan alasan baik untuk stamina, sehingga dia bisa melakukan tugas secara fit dengan obat itu. Motivasinya adalah saran itu untuk stamina di dalam bekerja. Bang Haji, bagaimana Anda melihat sikap dan tentunya pergaulan Ridho selama ini, apalagi terkait ternyata memang dengan pekerjaan yang cukup berat ini banyak juga pengaruh-pengaruh yang ternyata kurang baik, apalagi jika kita melihat karya-karyanya Bang Haji ini kan banyak sekali karya-karya musisi yang selalu menyerukan pesan-pesan yang positif begitu Bang Haji. Baik, dalam konteks pesan positif, di dalam dakwah ini ada dua sisi. Pertama, amar ma'ruf, menyeru kepada kebaikan. Yang kedua, nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Ketika seseorang menyeru kepada kebaikan ini tidak ada risiko. Tetapi ketika orang mulai mencegah kemungkaran, ini sangat berisiko karena dia akan berhadapan dengan para pemungkar yang tentu saja dia tidak akan rela pekerjaan mereka disinggung atau dirugikan. Oleh karena itu bukan mustahil bahwa setiap orang yang siap melakukan nahi mungkar dia harus berhadapan dengan lawan-lawannya. Kemudian dalam konteks Ridho ini, katakanlah saya masih bersyukur ya, masih bisa bertemu dengan Ridho, masih hidup. Sementara berapa banyak tetangga saya di depan atau anak-anak teman saya, mereka menemukan anak-anak itu sudah mati karena overdosis. Ya.
itu berapa banyak? Termasuk 2 orang kemenakan saya. Mereka meninggal overdosis, tahunya ya sudah overdosis. Inilah bahwa saya ya masih bersyukur apapun ya, bahwa Ridho masih kita temukan dalam keadaan hiduplah yang bisa direhabilitasi untuk ke depan. Pernyataan pertama Bang Haji begitu bertemu dengan media adalah Bang Haji berkali-kali menyebut bahwa Ridho ini sebagai korban. Bang Haji selalu mengatakan Bang Ridho ini sebagai korban. Tapi menurut Bang Haji, apakah memang rehabilitasi yang tadi Bang Haji juga udah sebutkan bisa mengeluarkan Ridho dari jerat narkotika, Bang Haji? Ya, itu sepenuhnya saya serahkan kepada proses hukum ya. Saya hormati proses hukum. Bahwa setahu saya bahwa pengguna tidak dipidana, tapi direhab. Ya, undang-undang seperti itu. Dan sejauh hukum itu ditegakkan sesuai dengan undang-undang, saya support. Karena apapun saya menginginkan Ridho kembali ke masyarakat setelah direhabilitasi. Nah, karena Ridho ini anak lugu ya, dia anak manis, anak lugu, merokok aja enggak gitu. Jadi motivasi dia itu jelas dalam rangka stamina itu saja. Artinya kalau orang anak lugu ini dimasukkan ke penjara, berapa banyak orang yang keluar dari penjara bukan sembuh tapi jadi bandar gitu kan. Nah ini juga mohon menjadi perhatian daripada para penegak hukum untuk mempertimbangkan melihat kasus-kasus tidak secara general gitu. Ya, Bang Haji, terkait dengan kasus-kasus yang banyak menimpa generasi muda kita, mungkin Bang Haji punya pesan khusus untuk Ridho, khususnya juga dan tentunya pada umumnya untuk generasi muda saat ini. Ya, artinya justru saya ingin menyampaikan hal ini kepada pemerintah ya. Bahwa alhamdulillah saya mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Sudah ada hukuman mati, kemudian polisi dan BNN secara profesional. Kita saksikan lembaga-lembaga ini bekerja melawan narkoba. Nah, cuman barangkali karena sekarang ini narkoba bukan hanya, saya tidak melihat produsen ini business oriented, tapi ini sudah proxy war, sudah serangan terhadap bangsa. Indikasinya, berbagai elemen bangsa, entah itu kepolisian, tentara, mahasiswa, anak sekolah, anak-anak kecil sudah masuk, bahkan sudah masuk pesantren. Kemudian indikasi lain, bertonton narkoba setiap saat masuk ke Indonesia. Ya, sampai tiang pancang di tanah reklamasi itu berisi bertonton narkoba. Nah ini jelas ini indikasi proxy war. Kita sedang diserang oleh narkoba. Oleh karena itu saya akan menghadap DPR, menghadap Presiden, menghimbau kedua lembaga ini untuk lebih serius lagi meningkatkan perlawanan terhadap narkoba, yaitu dengan melaksanakan pesan undang-undang, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, saya ingin sarankan bahwa kita sudah harus mulai melibatkan LSM-LSM, ormas-ormas untuk bersinergi dalam satu konsep yang kita buat betul-betul perang secara semesta melawan narkoba. Kalau tidak ini kita sudah dalam keadaan sangat-sangat krisis. Bangsa ini bisa hancur. Bayangkan 50 orang per tahun mati karena narkoba. Per hari ya, 1 tahun 15.000 orang. Satu generasi akan hilang kalau hal ini kita tidak biarkan. Seperti itu. Memang tidak main-main ya Bang Haji. Bang Haji, kalau kita berbicara soal reaksi keluarga. Sangat. Iya Bang Haji, kita berbicara tentang reaksi keluarga sendiri Bang Haji. Ini Ridho seperti tadi Bang Haji katakan, Ridho ini anak yang baik, bahkan merokok pun juga tidak begitu. Bagaimana reaksi sangat baik, anak manis ya. Bagaimana reaksi dari Ibunda Ridho sendiri, dan apakah belakangan Ridho menunjukkan perilaku atau perangai yang tidak sewajarnya begitu Bang Haji? Tidak ada indikasi itu. Bahkan Ridho menghadiri Musyawarah Nasional Persatuan Artis Musik Penari Dangdut Indonesia yang keempat
di Ancol di Hotel Mercure ya. Siangnya dia hadir dalam Munas itu dalam fisik yang sangat fresh. Wajahnya fresh, fisiknya fresh, tidak terlihat indikasi bahwa dia tuh mengkonsumsi narkoba gitu ya. Dan dia pamit untuk ada acara malam dan makanya saya kaget banget begitu ada berita Ridho ditangkap polisi karena narkoba. Itu tentu keluarga sangat terguncang. Ya. Sangat-sangat terguncang. Baik, terima kasih atas waktunya Bang Haji Roma Irama. Tentunya kita berharap mudah-mudahan hal seperti ini juga tidak terjadi kembali dan Ridho Roma bisa segera direhabilitasi juga. Terima kasih Bang Haji Roma Terima Irama. kasih Bang Haji. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, Ya, baik. ini memang cukup disayangkan juga karena memang generasi muda banyak yang terkena pengaruh buruk dari lingkungan, apalagi sekarang dengan masa teknologi yang cukup tinggi juga. Banyak orang yang mendapatkan tekanan dari pekerjaan seperti yang tadi Bang Haji Roma Irama katakan juga. Padahal sebenarnya Ridho Roma merupakan sosok yang sangat manis, anak yang sangat baik di mata orang tuanya. Tadi Bang Haji menekankan anak ini memang anak manis, nggak aneh-aneh gitu. Tapi memang saya setuju sekali kalau pergaulan itu merupakan salah satu faktor terbesar kita bisa mengarah kemana begitu Anissa. Dan saya jadi teringat salah satu lagu Bang Roma yang Tata 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 mau tak gitu. Itu Mira Santika, anti minuman keras dan juga narkoba. Jadi jangan sampai ada yang terjerumus lagi. Jangan bahkan mencoba pun jangan. Betul sekali.